Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan sharing bagaimana cara melakukan lapor diri di Universitas Lambung Mangkurat pada PPG tahap 3 tahun 2024. Tahap pertama adalah Bapak Ibu silakan mengakses akun SIM PKB-nya masing-masing. Setelah berada di akun SIM PKB masing-masing, silakan Bapak Ibu mengklik menu lapor diri. Setelah Bapak Ibu mengklik link lapor diri, maka akan diarahkan kepada situs fkipulm.ac.id. Di situs ini belum ada info mengenai untuk lapor diri. Kalaupun ada, infonya masih untuk PPG bagi tertentu untuk yang angkatan pertama. Jadi untuk permasalahan ini, Bapak Ibu silahkan melakukan lapor diri melalui link yang sudah disediakan oleh pihak ULM ya. Jadi ini adalah linknya, nanti saya sertakan di deskripsi. Jadi di sini adalah link lapor diri untuk Universitas Lambung Mangkurat khusus untuk PPG tahap 3 tahun 2024. Pada tahap ini Bapak Ibu silahkan masukkan nomor UKG Bapak Ibu di sini untuk dapat mengakses menu lapor diri. Tapi sebelum masuk ke menu lapor diri, Bapak Ibu silahkan baca dulu berkas-berkas apa saja yang patut Bapak Ibu persiapkan untuk melakukan lapor diri. Yang pertama adalah scan ijazah asli, kemudian scan transkrip nilai asli, kemudian scan KTP asli, kemudian pas foto berwarna berdimensi 4x6. Yang dimaksud di sini adalah file fotonya ya. Jadi selanjutnya scan SKCK ya, boleh dari Polsek, boleh dari Polres, atau boleh dari Polda. Di sini saya menyarankan Bapak Ibu silahkan membuat dari Polres ya, jadi itu. Kemudian SKD ya, surat keterangan sehat ya. Jadi di sini surat keterangan sehat itu Bapak Ibu silahkan buat surat keterangan sehat jasmani saja. Jadi surat keterangan jasmani ya, boleh dari puskesmas ataupun rumah sakit setempat. Kemudian surat keterangan bebas narkoba, jadi Bapak Ibu boleh buat dari BNN, boleh dari kepolisian, puskesmas ataupun rumah sakit di daerah tempat Bapak Ibu. Kemudian scan NPWP bagi yang memiliki ya. Kemudian scan SK kepegawaian terakhir ya, jadi untuk guru honorer bisa menggunakan SK awal honor, sedangkan untuk yang ASN boleh menggunakan SK PNS atau SK P3K. Tetapi nanti pada saat pengisian lapor diri untuk SK ini diminta 2 SK, yaitu SK pertama sebagai guru dan kemudian SK yang terakhir. Jadi untuk SK pertama sebagai guru, untuk yang honor bisa menggunakan SK pengangkatan honor pertama dan SK honor yang terakhir. Sedangkan yang untuk P3K bisa menggunakan SK honor yang pertama dan melampirkan SK P3K yang terbaru. Jika sudah dipahami untuk persyaratan lapor diri, berkas-berkasnya, silakan Bapak Ibu masukkan nomor UKG Bapak Ibu ya. Kemudian klik tombol search. Nah, di sini akan muncul ya nomor UKG Bapak Ibu, nama, kemudian bidang studi. Nah, di sini saya jelaskan, jika Bapak Ibu mengklik link lapor diri, otomatis Bapak Ibu akan diarahkan ke Google Form yang dimana nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi data dan mengupload berkas-berkas yang diminta. Kemudian jika Bapak Ibu mengklik link grup WA, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke grup sesuai jurusan PPG Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di sini saya contohkan, saya bidang studi pendidikan jasmani dan kesehatan. Jika saya mengklik link grup WA, maka otomatis saya akan diarahkan ke grup PPG khusus bidang studi pendidikan jasmani dan kesehatan ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Kemudian jika Bapak Ibu mengklik cek status lapor diri, maka akan diarahkan ke dashboard, di mana di situ data keseluruhan dari data mahasiswa keseluruhan dari Universitas Lambung Mangkurat, baik yang sudah melakukan lapor diri maupun yang belum melakukan lapor diri, akan ada di situ semua. Jadi data di cek status lapor diri ini bisa
diakses kapan saja. Sekarang kita coba masuk ke link lapor diri. Silakan diklik link lapor diri. Nah, di sini karena saya sudah melakukan lapor diri, maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi silakan Bapak Ibu lakukan lapor diri sampai selesai. Nah, sampai ke tahap submit, maka nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Tapi di sini saya coba akan mencoba mengedit respon atau mencoba mengulangi datanya dari awal ya, untuk bisa dicontohkan kepada Bapak Ibu semua. Nah, jadi ini data tampilan awalnya untuk lapor diri peserta PPG FKIP Universitas Lambung Mangkurat tahap 3 ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu silahkan isikan Gmail atau gunakan akun Gmail aktif dari Bapak Ibu agar lebih mudah menerima notifikasi jika ada pemberitahuan melalui email ya. Jadi gunakan Gmail saja lebih baik ya. Jadi itu. Kemudian email di sini masukkan email yang sama dengan yang di atas ini. Kemudian masukkan NUPTK Bapak Ibu ya, NUPTK. Jadi NUPTK itu 16 digit. Silakan Bapak Ibu cek atau cari sendiri nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan atau NUPTK Bapak Ibu. Kemudian tekan next. Nah, kemudian di sini adalah data diri ya. Jadi Bapak Ibu silakan isi ya, nama Bapak Ibu tanpa gelar, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kemudian golongan darah, email ya, email yang awal tadi silahkan dimasukkan. Kemudian nomor handphone yang aktif, kemudian nomor WA sama saja ya, masukkan nomor yang sama saja agar lebih mudah. Kemudian masukkan NIK Bapak Ibu, kemudian masukkan alamat sesuai NIK ya, alamatnya, kelurahannya, kecamatannya, kemudian kabupaten, kota, kemudian provinsinya disesuaikan dengan provinsi Bapak Ibu, kode pos ya, kode pos sesuai dengan tempat tinggal yang tadi, kemudian status menikahnya silahkan dipilih. Setelah itu berat badan hanya angka, tinggi badan hanya angka, kemudian upload scan KTP Bapak Ibu ya, KTP, kemudian scan KK Bapak Ibu, kemudian scan NPWP Bapak Ibu, kemudian surat keterangan sehat ya. Di sini surat keterangan sehat contohnya saya seperti ini. Nah, ini surat keterangan sehat saya ya, ini surat keterangan sehat jasmani ya, karena melalui pemeriksaan fisik. Untuk yang lain silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian SKCK ya dari kepolisian. Di sini saya dari Polres ya, ini SKCK saya. Kemudian SKBN surat keterangan bebas nafza, ini contoh nafza saya ya, ini redaksinya sama semua untuk SKBN, SKCK dan SKD, melengkapi persyaratan mengikuti PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2024. Kemudian bisa next. Setelah itu nomor PPG ya, nomor PPG ini adalah nomor UKG Bapak Ibu ya, silahkan dimasukkan. Kemudian jenis PPG yang diikuti itu PPG bagi guru tertentu atau dalam jabatan. Kemudian bidang studi isikan sesuai dengan bidang studi yang Bapak Ibu ikuti. Setelah itu periode PPG-nya ini sudah otomatis 2024. Kemudian dicentang pada bagian ini angkatan keberapa, sini sudah otomatis tercentang ya, PPG dalam jabatan tahap 3. Kemudian foto ya, file foto bisa Bapak Ibu lihat contoh seperti ini ya, file foto yang diunggah. Sini saya sudah mengunggah. Kemudian fakta integritas ya, fakta integritas diupload ya, ini contoh fakta integritas saya ya, diisi datanya sesuai nama Bapak Ibu, NIK, kemudian LPTK-nya. Di sini disertai tanda tangan materai 10.000 dan tanda tangan Bapak Ibu ya. Format fakta integritas bisa di-download di akun SimPGB ini ya, pada menu biodata diri. Nah, di sini ada unduh berkas untuk fakta integritas. Kemudian biodata ya, format biodata sudah ada saya lampirkan contohnya. Ini contoh format biodata ya, silahkan diisi datanya, silahkan diisi ya. Untuk NISN ini silahkan Bapak Ibu kosongkan atau diisi 0 boleh, atau isi strip ya seperti ini. Kemudian
untuk KPS ya, kartu perlindungan sosial. Kalau tidak ada ya silakan dicoret saja yang tidak perlu, berarti tidak ada ya. Kemudian nomornya silakan diisi strip ya. Kemudian untuk ayah, ibu jika sudah meninggal, pada bagian NIK cukup diisi strip saja. Kemudian namanya jika sudah meninggal, contoh orang tua saya kalau sudah meninggal diisikan saja nama, kemudian almarhum atau almarhumah ya, tanggal lahir, pendidikan, penghasilan disesuaikan saja semuanya. Selanjutnya setelah diupload kedua berkas ini silakan di next. Kemudian untuk status pekerjaan disesuaikan ya, guru PNS atau PPK atau guru honor sekolah ya, jadi seperti itu. Untuk pekerjaan disesuaikan saja. Kemudian nama instansi tempat sekolah mengajar, kemudian jenjangnya TK, SD, SMP atau SMK disesuaikan. Kemudian alamat sekolah ya, alamat sekolah Bapak Ibu. Kemudian nama masa mengajar ya, ini dihitung dari TMT awal pada Dapodik atau TMT awal pada SMPKB, bisa dilihat di sini ya, di sini di SIM admin ya, silakan klik di sini ya, nanti akan ketahuan di situ TMT Bapak Ibu ada pada berapa tahun TMT Bapak Ibu. Di sini saya 11 tahun 2 bulan. Kemudian untuk SK, nah ini SK lapor SK-nya saya SK pertama sebagai guru honor dan SK terakhir sebagai P3K, dijadikan satu file PDF. Di sini bisa bisa dilihat ya, saya ada contohnya. Ini saya udah membuat contoh ya, ini SK ya, yang di atas ini SK honor pertama, kemudian yang di bawahnya adalah SK terakhir atau SK P3K. Kemudian silakan di next. Kemudian ini gelar depan jika ada, kalau tidak ada tidak bisa dicantumkan. Kemudian gelar belakang SPD, SPDI atau MPD atau lain sebagainya silakan disesuaikan. Kemudian nama perguruan tinggi S1 ya, jadi tempat kuliah atau universitas Bapak Ibu ya, silakan dicantumkan di sini. Kemudian nama program studi sesuai dengan ijazah Bapak Ibu ya, tuliskan di sini. Kemudian tahun awal Bapak Ibu masuk S1 itu tahun awal kuliah ya. Kemudian nomor ijazah ada di ijazah, silakan Bapak Ibu lihat nomornya, masukkan di sini. Kemudian tanggal Bapak Ibu lulus S1 ya, tanggal Bapak Ibu selesai kuliah, selesai tulis di sini. Kemudian provinsi universitas Bapak Ibu di sini. Kemudian kota kabupatennya di sini ya. Setelah itu unggah ijazah dan transkrip nilai S1, jadikan satu file ya. Kemudian ini untuk bagi yang S2, jika ada lampirkan saja semuanya untuk berkas S2. Kemudian di-upload juga ijazah dan transkrip nilainya kalau ada ya. Setelah itu next ya, ini data suami, data istri ya, jika masih hidup silahkan. Kemudian agama istri, kemudian pekerjaan istri atau pekerjaan suami atau istri pasangannya. Kemudian penghasilan dimasukkan, jumlah tanggungan, kemudian nama ayah kandung ya, kalau sudah meninggal pada bagian NIK diisi 0 saja ya, dan statusnya meninggal. Kemudian pekerjaan ayah, kemudian penghasilan ayah kalau sudah meninggal diisi 0, disesuaikan datanya. Agama dan data ibu ya, sama dengan data ayah tadi cara pengisiannya. Kemudian di sini nama orang tua yang masih hidup saja ya. Kalau orang tuanya ibu atau ayah, atau sesuaikan saja orang tua Bapak Ibu di sini. Kalau masih ada atau tidak ada silakan diisikan saja sesuai dengan data terakhirnya. Setelah itu jumlah tanggungan semua ya dalam satu kakak. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal bersama orang tua dituliskan berapa jumlahnya. Kalau Bapak Ibu hanya bersama istri silakan diisi saja, karena di sini istilah sejujurnya karena tidak akan ada pungutan ya. Jadi silakan isi sampai submit ya. Saya sudah melakukan submit, jadi saya tidak perlu submit lagi karena data saya juga sudah tersimpan di lapor diri ini ya. Setelah selesai melakukan proses pengisian Google Form sampai selesai, kemudian Bapak Ibu bisa mengecek
status lapor dari Bapak Ibu di sini. Silakan Bapak Ibu klik status lapor dirinya, maka akan diarahkan ke link berikut. Nah, ini adalah link dashboard lapor diri piloting PPG tahap 3 Universitas Lambung Mangkurat. Nah, jadi di sini kan ada nama. Jadi ada nama yang sudah lapor diri dan nama yang belum lapor diri. Jadi untuk mempermudah mensortirnya, silakan Bapak Ibu klik di sini. Di bagian belum lapor diri Bapak Ibu jangan di checklist ya. Jadi di sini hanya menampilkan yang sudah melaporkan dirinya. Jadi sampai video ini dibuat sudah total 64 orang yang sudah selesai melakukan lapor diri. Ya, di sini yang sudah melakukan lapor diri. Ya, bisa dilihat datanya. Ya, yang sudah melaporkan diri. Nah, di sini saya sudah melaporkan diri ya. Sudah tercatat untuk saya sudah melaporkan diri. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum melakukan lapor diri, segeralah melaporkan diri karena batas lapor diri itu sampai tanggal 27 September atau hari Jumat depan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih atas antusiasnya. Di sini saya saling berbagi, saling sharing pengalaman. Ya, jadi tidak bermaksud menggurui atau apapun. Ya, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan PPG Guru Tertutup tahap 3, khususnya untuk teman-teman di Universitas Lambung Mangkurat. Ya, saya ucapkan salam kenal. Saya dari Kalimantan Barat, Pontianak ya. Jadi silakan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat siang atau selamat sore atau selamat pagi atau selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.